Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, memuji siapa? Wa nasta'inuhu, kita minta pertolongan kepada siapa? Allah. Wa nastaghfiruhu, kita beristighfar, minta ampun kepada siapa? Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Min syururi anfusina, dari segala kejahatan yang ada pada diri kita. Tadi jelasin. Tiba-tiba ada jahatnya. Wa min sayyiati a'malina, dan berlindung dari kejelekan yang ada pada tingkah laku kita. Datang-datang tahu-tahu jelek aja. Kita minta perlindungan itu semua. Ya. Mayyahdihillahu, siapa orang yang diberi hidayah, maka sulit bagi dia disesat-sesati. Tapi sebaliknya, wa mayyudlil fala hadiyalah, maka bila orang itu disesatkan, sulit baginya mendapatkan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Buka bu kitabnya. Nih, ini kitab namanya Zikir Kaun. Ya, bagi yang rada-rada lancar baca bahasa Arabnya bisa melihat di sini. Ya, saya nggak bisa bahasa Arab. Ada bahasa Indonesianya di belakangnya. Karena ini buatan, iya, gede-gede tulisannya, itu buatan orang Pati. Ya, jadi Ustaz, saya kurang bisa baca bahasa Arabnya, juga bahasa Indonesianya juga kurang. Terus bagaimana kita? Bahasa apa? Iya, bahasa diri tak? Bukan. Kita memuliakan karena ini makhluk Allah. Ya, ini kan awalnya dari pohon. Benar enggak? Dari pohon jadi kertas. Dan kita memuliakan atas pemanfaatan itu. Kita muliakan, maka kita termuliakan. Itu namanya algoritma kehidupan. Bu, kalau ada yang nggak jelas, katanya Ustaz, ini bahasanya rada-rada milenial amat ya. Jelasin dong. Jelasin, saya jelasin. Kalau kagak paham, saya paham. Ustaz, op sampai di situ saya nggak paham. Nanti saya paham. Ya, ngomong aja kalau kurang-kurang paham. Jadi maksudnya algoritma kehidupan adalah rentetan kehidupan. Rentetan paham kali. Jadi ada rentetan kehidupan. Kalau orang yang memuliakan orang lain, maka dia dapat kemuliaan, dimuliakan. Maka ini zikir kaun, misalkan ibu bawa aja karena memuliakan, maka ini akan memuliakan ibu. Kalau bahasa orang-orang ini mah ajimah. Tapi ini saya buatkan biar realitas, biar masuk akal. Ya, masuk akal dong. Kalau kita memuliakan, maka kita termuliakan. Betul? Ya. Setuju ya? Setuju. Nah, 3 poinnya. Ya. Zikir kaun.
Ustaz, ini zikir kaun itu apa? Ya, zikir kaun ya kita jelasin. Untuk apa zikir kaun? Apa sih zikir kaun dan untuk apa? Maka kita akan pelajari ini semua. Ya, zikir kaun dibuka sama ya. Kalau kita nggak ada yang dibedakan sama saya, jadi satu pemahaman bahwa tadi yang ustazah istri saya katakan bahwa zikir kaun itu untuk apa dan ijazahnya ya, dan diijazahkan. Nah ini ibu ini sudah diberi udah bersanad artinya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah ya. Siapa yang membuat ini, yang menyusun ini kitab, namanya Kiai Haji Ahmad Saifuddin Mahfuz dari Aktif ya. Kemudian sudah ditahsis itu dicek keberadaan perlapatnya ya, apakah melenceng dari syariat atau tidak, itu sudah dicek ya oleh yang namanya Kiai Haji Abdullah Umar Payuni ya. Kalau buka YouTube mungkin ada ya, Gus Umar Payuni ya, Gus Umar Payuni, Abdullah Umar Payuni ya, itu dari beliau dan ditahsis. Kemudian dibuka ibu ya, zikrul kaun. Zikir kaun adalah zikir kita, zikir alam semesta. Artinya kita mengajak berzikir kepada alam semesta ya. Maksudnya apa Ustaz? Ini adalah suluk, bagian daripada suluk adab kita terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap alam semesta. Itu namanya suluk ya. Jadi zikir kaun ini adalah kita berzikir mengajak kepada semua alam semesta, termasuk yang ada di sini. Kita berzikir. Berzikir itu apa? Ada yang paham? Mengingat Allah. Kita mengajak kepada alam, kepada saudara, kepada kerabat untuk berzikir mengingat Allah. Ya, kalau kita sudah berzikir mengingat Allah, artinya ini zikiran sebenarnya menampung, kita itu menampung energi ya, menampung energi bacaan-bacaan terbaik, zikir-zikirnya ya. Ini contoh-contoh biar gampang ya. Ya muni apa? Yang maha memberi kekayaan. Ustaz, kok saya masih belum kaya-kaya juga? Pengennya kayak Otto. Iya, kok belum kaya-kaya juga? Ya, padahal ini sudah ya muni. Kita lebih mendalami ya, biar tapi tidak terobsesi ya, mendalami, menjiwai kepada Allah yang maha memberikan kekayaan. Itu kita tampung dulu tuh. Semakin banyak energi yang kita tampung, bacaan-bacaan itu ya, bukan hanya kekayaan, tapi pemberian rahmat, kemudian ampunan buat orang lain, buat alam, buat diri sendiri, itu ditampung sehingga pada satu saat kita dibutuhkan itu secara otomatis keluar gitu. Contoh, ini emak punya anaknya besok sekolah, bayaran 200.000, duit belum ada, begitu ya? Kira-kira begitu ya? Ya Allah, bagaimana nih saya? Kan begitu. Tapi kalau itu sudah ditampung sama ibu-ibu, pada saat itu dengan otomatis keluar, maka keluar. Zikir itu keluar dan mengingat kepada Allah. Allah nggak bakal lupa bahwa kita pernah meminta kepada Allah yang maha kaya. Ya, maka tiba-tiba diberikan 200.000 itu kepada ibu, maka ibu dengan sendirinya akan mengucap alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Itu tuh zikir maksudnya. Kemudian tujuannya apa?
Emang kita butuh kepada zikir, kita butuh jasad kita, rohmani kita, ya itu kita butuh jasad kita. Sebagai apa? Ada yang tahu? Zikir itu biar supaya apa kita? Tenang, ya, tenang. Itu jasad kita. Terus alam semesta apakah dia punya kebutuhan itu? Punya, karena kita saling membutuhkan. Alam itu apabila kita tenang, maka alam semesta yang ada di sekitaran sini, pohon, tuh ada pohon, itu ada segala semuanya yang wujudnya ada di sini, dia merasa tenang. Gitu. Kalau kita memuliakan alam semesta, maka dia memuliakan kita. Kalau kita mendoakan dia, dia akan mendoakan kita. Kita didoakan kepada dia, kepada Allah. Ya karena itu adalah algoritmanya kehidupan, rentetan kehidupan kayak gitu. Ya karena kita saling membutuhkan. Itu zikir kau. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ya. Nanti ini belum ya, kita belum berzikir. Diartikan dulu biar supaya ibu-ibu paham yang ibu bawa zikirnya itu. Oh ini maksudnya, gitu ya. Paham ya? Setuju ya? Ya, jadi jangan zikir saya khawatir zikirnya zikir dari mana itu nggak jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang pulpennya dibawa difungsikan untuk diartikan. Tapi jangan semua ya, ntar takut nggak kebaca. Kebanyakan jenggot. Ya, ini patah-patahnya harokatnya malah ke itu, malah iya kehapus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bikholisiniyah, dengan ikhlas niat kita, ya, liridaillahi, untuk mendapat ridhonya Allah, bisafaati Rasul, dan untuk mendapat syafaat Rasul. Tuh Bu, baru pertama aja kita suruh ikhlas niat kita, ya. Berarti kita begini Bu, maksudnya merelakan diri kita untuk menerima syafaat dan ridho Allah. Berarti minta apa enggak itu? Minta apa? Enggak. Itu merelakan diri, bukan minta. Merelakan diri, ya. Ya. Sekali lagi, ulang lagi, merelakan diri untuk minta ridho dan syafaat dari syafaat Nabi, ridho kepada Allah. Kalau merelakan diri, ya Bu, nih secara logikanya, datang guru kita, ya, dari jauh, kemudian guru kita ngajarin. Kalau kita minta, maka kita bertanggung jawab. Tapi kalau kita udah menerima diri kita untuk menerima ilmunya, maka tergantung daripada guru kita mau kasih sedikit, mau kasih banyak, karena kita merelakan diri kita. Kalau Allah ngasihnya segitu, maka udah segitu. Kalau Allah kasih Bu Bandungnya 30 juta setiap bulan, ya udah segitu. Maka itu kita merelakan diri kita. Ya, paham? Ya, nanti pada rahasia zikir ini saya kasih tahu. Ya, ada di terakhirnya nanti. Ya. Kemudian khusus Al-Fatihah. Al-Fatihah nanti akan dipandu, karena ini ibu-ibu, emak-emak, anak muda nyai-nyai, ya, ntar sama si teteh, ya, sama si teteh. Saya cuma iniin nanti Al-Fatihahnya, lagamnya apa terserah dah, ya. Ntar kalau misalkan besok saja saya punya lagam bagus loh, ya udah kasih aja. Nanti bulan depan kita akan zikirnya cara lagam yang udah ditentukan, sah-sah saja. Yang penting sudah diijazahkan, ijazahnya bersanad dan sudah ditahsis. Ditahsis apa? Nah lu cek, diteliti ya. Diteliti bener keabsahannya. Ya udah ditahsis ini. Ya, jadi nggak usah khawatir yang dipegang. Ntar ada yang bilang zikir-zikir apa. Udah ditahsis, tenang aja. Ya, kemudian dilanjut. Khususon ila hadrati sirin nabi nurizati.
dan khusus kepada yang mulia yang memiliki kerasihan kenabian, nuri zati cahayanya zat Allah, wa bahril kaun dan kelautan kaun. Kaun itu alam semesta. Wa syafaati sayyidinal mahbub dan syafaat, kerasihan syafaat Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah itu sekali ya. Ikutin aja nanti lagamnya. Kemudian tahiyatan mubarakatan wa salaman ma'a sholati. Salam itu termasuk doa. Ya, doa apa nih? Mubarakatan penuh keberkahan, wasalaman dan keselamatan. Bisa diartikan dengan kedamaian. Ya, ma'asholati berserta diiringi dengan sholawat. Bisa diartikan rahmat, bisa diartikan pertolongan. Ini kita nih yang ngedoain. Ya, kita yang ngedoain doa berkah, doa selamat, doa rahmat, pertolongan. Kepada siapa? Tuh, nih, litaklimi istisfa'an. Ya, istisfa'an berarti untuk si pencari syafaat. Ya, siapa yang nyari syafaat? Kita. Berarti nih ini ngedoain ini ngedoain ini ngedoain ini. Ini biar berkah, biar selamat, biar kasih rahmat, itu maksudnya. Ya. Terus Ustaz, siapa lagi yang kita berikan doa itu? Wa ta'ziman. Yang orang yang mencari kemuliaan. Siapa yang mencari kemuliaan? Kita. Ya, kita juga termasuk ya kepada ulama kita, guru-guru kita. Meskipun nih dahsyatnya nih ya, meskipun ibunya ada di sini, tapi ulama-ulama tertinggi, ulama-ulama tua itu ibu yang ngedoain. Beliau udah duduk manis, didoain sama ibu di sini. Tua ta'ziman. Beliau itu adalah orang yang mencari kemuliaan. Ila hadratil mutahhirinal akhyar minal aba wal ummahat. Ini mantap cakep ya. Ngedoain juga kepada ibu, bapak, udah gitu kita memuji di sini. Memuji ibu, bapak kita, ya baik udah meninggal ataupun masih ada. Al-mutahhirin al-akhyar, yang bersih, yang suci, yaitu untuk orang tua kita. Masya Allah ya. Sayangnya kita terhadap orang tua itu didoakan. Ya meskipun orang tua kita sudah lama meninggal. Kemudian wasadatinal masyayikh mimman allamana. Dan kita ngedoain kepada siapa itu? Keberkahan, selamatan, kemudian rahmat, pertolongan kepada tuan-tuan guru mimman allamana, yang mengajar kita. Walau harfan, meskipun satu huruf. Berarti Ustaz, itu masuk enggak guru SD kita? TK. Iya. Apa dulu SR, sekolah rakyat. Ya, emak kita, nenek kita. Itu didoakan enggak sama kita? Didoakan masuk. Karena apa? Mimman allamana walau harfan. Meskipun satu huruf, ya. Ustaz, ini kan hurufnya A B C D. Ya, itu kan punya Allah. Maka beliau yang sudah meninggal itu yang pernah ngajarin kita satu huruf saja kita ngedoain. Ya, siapnya itu zikir. Ya. Kemudian apa lagi? Wa arsadana ila subulis salam. Maksudnya begini, mimman arsadana itu karena mahdu dia dibuang, maka arsadana. Jadi gini, artinya begini. Mimman arsadana, orang yang membimbing kita ila subulis salam, kepada subulis salam, jalan keselamatan. Berarti siapa aja itu? Ya pokoknya orang-orang yang menunjuk kita jalan keselamatan, guru-guru kita, sahabat-sahabat baik kita, ya. Saya menyebutnya di sini bukan sebagai murid, bukan. Ya. Maka ini saya sebut sebagai sahabat surga. Ya, sahabat surga nih semua nih. Nama-nama ya, mudah-mudahan. Karena apa? Tahu nggak?
Tuh di dalam surat Al-Kahfi itu paling terakhir biasa baca tuh, wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Tuh. Ya. Maka ada barang siapa orang yang mengharapkan berjumpa kepada Allah. Ya, berarti di surga kan? Surga, falyamal amalan sholihan, maka dialah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Nih di kayak kita ini amal sholihan enggak? Ya. Ustadz, berarti saya misalkan sodakoh apa segala macam itu amal soleh, bukan amal soleh. Karena di situ di dalam Al-Quran ya, falyamal amalan solihan itu isim nakiro, isim umum, bukan isim ma'rifah. Kalau isim umum adalah isim umum itu yang kita lakukan pokoknya yang baik-baik ya, yang baik-baik, maka itu adalah surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian dilanjut wajani bil ajdadi wal jaddah. Aduh, Nek, ya, Nek, nih. Yang udah ada nenek di sini, tetap kita mendoakan kepada nenek-nenek kita juga. Engkong ya jaddah wal ajdad wal jaddah. Habis itu kita memuji lagi. Kiromil bararah. Ya, yang terhormat, baroroh itu yang soleha, soleha. Ila abina Adam sampai kepada Adam, wa umina Hawa sampai kepada Hawa. Kemudian kita ngedoain siapa lagi? La haudrati jamil anbiya, kita ngedoain pada semua anbiya, para nabi, mursalin, kepada para rasul. Ada berapa yang kita kenal, Bu? 25. Ya. Kemudian wajami'il malaikatillahi alaihim sholatu wassalam. Tuh Masya Allah. Ya, kita juga ngedoain kepada semua malaikat Allah. Berapa, Bu? Banyak. Yang kita 10. kenal 10. Ya, itu salawat dan salam salawatnya dari kita kepada malaikat dan salam penuh penghormatan kepadanya, kepada anbiya, mursalin dan malaikat. Kemudian kita berdoa kepada siapa lagi, Bu? Summa ila jami auliya illahi ta'ala, kepada semua wali-wali Allah wa mulukil ardil adilin, dan kepada raja-raja yang ada di bumi yang adil. Kemudian wal hukama'il muqsitin, dan hakim-hakim yang adil, muksid yang adil. Walisairil makhluqatil lati haqqat spidawatihim, dan kepada sairil itu semua, seluruh makhluk Allah yang haqqat, yang dia mempunyai hak fidawatihim di dalam zatnya atau dirinya mereka, ya, termasuk kepada makhluk-makhluk yang ada di sini, ya, yang para hewan, kemudian tanaman, kemudian semuanya itu termasuk kita doakan. Kalimat itu sebuah kalimat kun fayakun, jadi maka terjadilah. Di sini berapa Al-Fatihahnya? Bacanya 11, Ibu. Kalau udah dasarnya niatnya ikhlas, mau 11 mau 100, udah aja itu mental udah tahu-tahu selesai. Karena dengan kecintaan kita, kasih sayang kita terhadap semuanya, ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, yang pertama zikirnya namanya zikir syahadat. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah, wahai Allah ya Qadim, yang terdahulu, ya Rahman, ya Allah yang Maha Rahman, pengasih, ya Rahim, Maha penyayang. Nasrun minallahi wa fathu qarib, nasrun minallahi, ya nasrun, kemenangan dari Allah, wa fathu qarib, sudah semakin dekat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi nuri zati, ya Allah limpahkanlah salawat ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad nuri zati, yang memiliki cahaya zatnya Allah, wasirri sarifi jamil asma'i wasifah, dan kerahasiaan yang mengalir itu kerahasiaan pada semua asma-asma, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Asma Allah apa, Bu? Termasuknya
Asmaul Husna. Itu nama-nama baiknya Allah ya. Ada nama sejumlah atau sebanyak bilangan asma wa sifat fi ilmillah, itu mengandung ilmu-ilmunya Allah. Salatan wa salaman, semoga menjadi salawat dan daimah, salatan daimatan itu permanen ya, salawat yang permanen. Sepermanennya atau bidawami mulkillahi, sepermanennya kekuasaan Allah Al-Azim yang Maha Agung. Dan limpahkanlah sholawat fi kulli waqtin wahinin, di dalam setiap hari, setiap detik. Apa mudha'afatan, berlipat-lipat itu limpahan sholawatnya abadan sarmada ila yaumil qiyamah, selama-lamanya sampai dengan hari kiamat. Wa ala alihi washabihi wasallam, dan kepada sholawatnya kepada alihi itu keluarganya, washabihi kepada sahabatnya, wasallim selamatan untuknya semuanya. Kemudian Bu, zikirnya yang ke berapa tuh? Tadi zikir sholawat, kemudian 3 kali. Iya, 3 kali ya. Zikir sholawat 3 kali. Ntar lagamnya tuh nanti stete yang ini ya. Ikutin aja lagamnya. Kemudian zikir yang selanjutnya adalah istighfar. Ini yang luar biasa nih Bu. Astaghfirullahaladzim lana. Saya beristighfar al-azim kepada Allah yang Maha Agung lana, untuk kita. Kenapa kita astaghfir? Kan istighfar itu saya. Kenapa untuk kita? Nah, karena di dalam diri kita itu terdapat anggota tubuh, ya, anggota tubuh jawari, ya. Jadi anggota tubuh kita ada apa? Iya, tulang, dada, mata, tangan, kaki. Itu kenapa diistighfarin? Ayo, logikanya masuk nggak? Kok kenapa diistighfarin? Karena pada saat kita melakukan kesalahan, itu ikut nggak? Ikut semua ya. Contoh apa ya yang gampang kesalahan itu? Gosok ya, ngambil tanpa izin, sendal misalnya. Ya benar kan ya? Itu kita kan tanpa izin salah kan? Salah nggak? Salah, harusnya izin dulu. Tapi kenapa itu dilakukan? Berarti yang lakuin siapa itu? Kita ada kaki nggak? Kaki yang long. Tahu ini kaki, terus mata. Lihat. Ayo. Siapa lagi? Hati lagi nih ya. Lah udahlah itu teman-teman ini sahabat surga. Ada sahabat surga juga kalau mau itu mah izin. Itu yang paling kecil tuh. Itu minta ampun itu. Ini di dalam zikir ini kita minta ampun. Kenapa? Ayo kenapa? Ini kan si Tete sering ngajar dulu nasi. Ternyata itu. Saya cerita dikit boleh? Boleh nggak? Boleh ya. Banyak boleh? Boleh. Masih pagi. Ya masih pagi ya. Jadi begini tuh. Ada seorang hamba di hari kiamat itu berjumpa dengan. Jadi ditemuin satu-satu, dihadapin satu-satu. Dedekan enggak Ibu? Dihadapin satu-satu. Iya. Karena apa? Yuk tak kita bahu. Kita dikasih nih sama Allah kitab catatan kita, yang catatan dari kecil sampai gede, banyak jasa. Ya. Mana diiniin lagi apa kayak layar tancap. Iya, layar tancap. Semuanya ngelihat lagi. Pertanggungjawabannya kita bagaimana? Ya Allah, selama hidup saya ini berapa tahun? Saya berapa ya? 24 saya. Iya, ya. Jadi kita selama itu kita banyak melakukan kesalahan, makanya kita minta ampunnya di sini, di zikir ini. Nah ternyata hamba itu, ya, begitu dikasih catatannya, masya Allah, kasirun minas sayyi'at, ya. Jadi banyak sekali keburukan, kejahatan. Masya Allah. Nah keburukan, kejahatan itu kan lama.
Sehingga si hamba itu nggak tahu apa karena dia nggak tahu, apa pura-pura dia tahu. Ya, fayaqulu, maka dia ngomong ke Allah, ya Allah, ilahi, ma fa'altu hadhihi sayyi'at. Saya kagak pernah melakukan kejelekan ini. Atau kata Allah, fataqallahu ta'ala, Allah berfirman, innali suhudan thiqatin, sesungguhnya aku memiliki saksi yang terpercaya. Atau bingung hambanya, apa? Kok nggak ada saksinya? Di samping kiri, samping kanan, dia lihat kagak ada. Kata dia kepada Allah, ya ilahi, aina syahid, mana yang bersaksi? Maka fayamurullahu ta'ala jawarihahu bi ayyushhida. Dia menyuruh, Allah menyuruh kepada anggota tubuhnya si hamba untuk bersaksi. Itu benar kan? Ya. Untuk bersaksi, udah. Yang di dalam persaksian itu, waktu hidup di dalam proses persaksian itu ngomong, udunani itu ngomong, nih telinga tuh ngomong, inna sami'na wa alimna annahu qad fa'ala. Sesungguhnya saya mendengar, kata telinga, dan mengetahui bahwa qad fa'ala, dia ini, jiwa ini melakukan. Abang, gosok aja ketahuan. Pakai sendal tuh tanpa izin tadi udah ketahuan. Telinga tuh akui. Kemudian ainain, mata juga sama ngomong. Inna qad nazarna, saya telah melihat. Kemudian apalagi? Lisan, inna qad qultu, aku telah mengatakan itu di dalam hati. Udahlah, ini mah sendal teman ini, sendal sahabat surga. Teman pakai aja. Kemudian wakadar yadani warijlani. Ya. Kemudian begitu juga dengan dua tangan kita dan dua kaki kita, sama ngomong. Inna qad fa'alna, sesungguhnya kami juga melakukan hal itu. Jadi ketahuan nggak semuanya? Saksinya benar-benar terpercaya nggak? Maka kita harus istighfar. Di dalam zikir kalau kata istri itu tadi, sayang kalau nggak ikut. Ya. Nah, maka Bu, nih bukan saya yang merintahin nangis ya. Bukan merintahin nangis, bukan saya. Tapi di dalam kitab Duratul Nasir. Nah, itu tiba-tiba orang itu yang mau dimasukin ke api neraka. Kan kata Allah, wa ya'murullahu ta'ala bihi ilan nar. Masya Allah. Serem. Begini ya. Allah memerintahkan kepada hamba itu yang tadi melakukan dosa, silakan masuk ke neraka, ke api neraka. Tapi Bu, tiba-tiba Pak Yazhar muncul Bu dari mata sebelah kanan. Siapa? Bulu mata Bu. Bulu mata. Maka bulu mata jangan jangan dipotong. Biarin dong, udah panjang. Ini bersaksi Bu, rupanya bersaksi. Masya Allah. Ini rupanya bersaksi kalau dia karena kebasahan sama air matanya, bukan sama air hujan ya. Berarti kalau sama air mata berarti apa tuh dia? Nangis. Nah, bukan saya nih yang nyuruh ya. Ini ntar pas beristighfar kata Ustadz suruh nangis. Nangis yuk, biar supaya jadi saksi. Tuh itu mau udah pada tahu ini ya. Makanya nih saya jelaskan satu-satu. Detail saya jelaskan biar supaya ibu-ibu, mak-maknya yang ada di sini udah rahmatan lil alamin. Kita rahmat bagi seluruh alam. Begitu termasuk kepada diri kita, itu namanya suluk. Akhlak kepada diri kita. Diri kita juga berarti harus dihormati. Itu begitu. Ya ini nih bidumu air. Ya, jadi kena basahan air mata kita. Ya karena apa? Min khosyati. Karena takut.
ya kepada Allah. Maka apa kata Allah? Illa anjaituhu illa jannah. Maka melainkan aku akan selamatkan dia di yang tadinya dari neraka, maka dia masuk ke surga. Benar loh Bu. Apa kata bulu mata? Ya Allah, udah bulu mata itu yang ngomong. Bulu mata yang ngomong. Katanya, alastakul ya Allah. Bukankah engkau yang telah berfirman bahwa ayu abdin aghraqa, hamba manapun aghraqa yang dapat menenggelamkan, membasahi ini sa'rah wahidah, bulu mata satu helai aja bulu mata yang kena basahan itu bidumui ainai, dengan air matanya karena takut kepadaku Bapak itu ya, maka itu yang dapat ini menyelamatkan kita. Bahkan bulu mata juga ngomong, ana ushidu, saya bersaksi, anna hadal abdal muznib, bahwa ini hamba ini yang ada pada dirinya, saya yang ada pada dirinya, hamba pendosa ini disebut dibilangnya muznib ya. Ana hadal muznib itu agrokoni, mampu membasahiku, kata lain membasahiku dengan bidumui, dengan air mata. Karena apa? Min khosyatik, karena takut kepadamu ya Allah. Dia takut kepadamu, maka dia menjadi saksi. Dan di situ pula langsung ya, kata Allah di situ tuh ya, di dalam yaumul kiamah itu ada seruan begini kata-katanya. Ala inna fulani bani fulan, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya si Didi Khairudi an hadal fulan bin fulan, Didi Khairudi bin Ustaz Joyo Watnaja ilanar, telah selamat dari api neraka. Itu begitu tuh. Nanti ada pengumumannya. Watnaja ilanar. Bisa rotin wahidatin, dengan karena dengan sebab ya betul kesaksian bulu mata. Paham ya Ibu ya? Nah sampai situ aja, kita lanjut enakan lagi. Ntar kita lanjut lagi ya kisah-kisahnya. Belum zikirnya wali dina, dan kita beristighfar untuk orang tua kita, wali masyayikhina, dan kepada guru-guru kita, wal jami'il mu'minina wal mu'minat, dan untuk mukmin perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan muslim laki-laki dan muslim perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang udah meninggal ya. Jadi semua tuh kena. Walisairi makhluqatil lati istahaqqat maghfiratahu, dan kepada semua para makhluk Allah yang dia minta pengampunan kepada Allah. Kan kita mengajak kepada semua termasuk kepada diri kita, jantung kita, paru kita, berzikir nih, diajak kita nih nanti nih ntar nih Ibu mengajak kepada zikirnya. Makanya nanti setelah selesai ini, Ustaz, saya kata tadi istri itu, saya nggak bisa tidur, saya banyak perkara, saya banyak ini. Ntar abis ini Bane bimbing yang namanya kita bermeditasi ya, untuk menghilangkan hal-hal kayak gitu. Karena pada dasarnya di zikir ini itu udah lengkap, meminta ampunan, memohon keselamatan, keberkahan, semuanya itu udah ada di sini semuanya ya. Gitu ya. Kemudian Astaghfirullahaladzim itu berapa? 99 kecil Bu, 99. Bawa tasbihnya ke bawah. Tadinya saya pasti batu. Iya, batu putih kerikil gitu buat mengganti sebagai tasbih. Karena apa? Itu nanti menjadi saksi itu. Ya, udah ntar tuan rumah yang kami hormati, saya dan terima kasih kita ya kepada tuan rumah yang benar-benar memfasilitasi rumahnya untuk kebaikan. Ya nggak apa-apa, misalkan Ustaz saya pengen berzikir kepada keluarga saya yang di sebelah sana,
yang ngadain kayak gini cuma dikiran aja nggak apa-apa, terserah bilang aja masih nanti biar supaya rahmatan lil alamin gitu aja, memberi kerahmatan kasih sayang kepada semua ya gitu ya karena mungkin saya nggak bawa batunya, mungkin pakai apa namanya, pakai tasbih yang seperti lazimnya ya 99 itu ya. Tasbih itu kan 33 berapa ya? 99. Kemudian astagfirullahaladzim, aku meminta ampunan kepada Allah al-azim yang agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada yang disembah kecuali huwa, dia hayyul qayyum yang hidup. Qayyum itu abadi, hidupnya abadi kekal Allah. Wa atubu ilai, dan kita minta taubat kepada Allah. Sambil di situ istighfar tuh, Bu, ngingetin aja kesalahan tuh. Ya, iya begitu ya. Jadi itu di situ semuanya tuh limpahin. Ustaz, kalau bagaimana kalau yang sampai kelebihan? Ntar ada yang pingsan, ntar tenang ada saya. Iya, tenang ada saya, nggak jadi masalah. Ntar sewain gerobak. Ya nggak apa-apa, tenang, ada masalah. Karena emang jiwa ini memang tandu. Jiwa ini tandu. Apakah pernah Ibu? Nih, saya tanya nih, apakah pernah Ibu ngomong ke paru, ke jantung, hai jantung, maafkan aku selama hidupku nggak pernah mikirin kamu, hari ini aku memikirkan kamu loh, gitu. Memikirkan kamu, aku mohon maaf ya, dan aku berterima kasih, hari ini aku ajak engkau untuk berzikir kepada Allah. Aduh, secara otomatis itu jantung yang tadinya minta doanya ke Allah begini, ya Allah itu sakitin jantung dia, ya Allah itu saya di bawah ini jantungnya, saya pernah jasa dia begini begitu. Saya nggak ngasih tahu begini begitunya ya suka ngomong enggak udah begini begitu. Aduh, saya mau mendingan dia disakitin biar supaya dia taubat kepada Allah. Nah, kalau jantung udah diminta sama kita pada hari ini zikirnya, maka jantung itu akan luluh dengan sendiri. Saya kata jantung, udah biarin saya hatim dia. Selama ini saya sama-sama kepada dirinya mengucap rasa ketuhanan yang paling jauh. Ya, melalui zikir ingat Allah, gitu maksudnya. Ya, paham ya? Itu ya. Oh, zikir maksudnya begitu. Ya, terus kemudian zikirnya lagi zikir Asmaul Husna nih kemudiannya ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan dialah Allah khaliq yang menciptakan siapa, Bu? Kita, semua makhluk. Udah jangan kita terus ya, sekarang mah makhluk, ingetin ya, kaki udah pada pegel, ingetin ya, iya kalau udah pada pegel tuh sering jalan gitu, inget nggak sama kaki kaki iya ya, tangannya kemarin ya, di sini diistighfarkan sama poho, kakinya diistighfarkan, kaki udah rontok. Iya, udah pada rontok. Aduh, jadi istighfarkan. Terus kemudian al-bari apa nih? Allah yang maha membuat apa aja ya, semuanya membuat semuanya, Allah Maha Esa kan. Al-Musawwir yang membentuk rupa ya, kita nih musawwir nih, kita dibentuk sama Allah rupanya. Ada yang ilokan, ada yang sama gitu, nggak ada. Allah Maha mu'alafatul lil hawadis. Iya benar, sekembar-kembarnya tapi ada bedanya. Ibu batu yang di tukang cincin, meskipun sama itu tapi ada molekul-molekul yang berbeda. Meskipun nanti ada kesamaan, mungkin ya ada kesamaan dalam ciptaan Allah, maka yang satunya dihilangkan. Tapi nggak mungkin, Allah itu maha mukhalafatul lil hawadis ya. Kemudian terus lanjut, musawwir lahul asmaul husna, dialah yang memiliki lahu asmaul husna, nama-nama terindah, yusabbihu bertasbih lahu
ma fis samawati wal ard, yang bertasbih siapa? Yang fis samawati, semua ma fis samawati, semua yang ada di langit ya, wal ardi dan bumi, semuanya tuh bertasbih ya dengan caranya masing-masing. Wal ardu wa huwa rabbul alamin, dan dialah Rabb pencipta alam. Ya Allah, ya Fatahu. Nih, di dalam Asmaul Husna ini ada pembuka, ada isi, ada penutup. Jadi di sini udah 9 kali bacanya ya Fatahu ya Jawad, ya Fatahu yang maha membuka. Allah maha buka ya, apa keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan. Ya Jawadu, yang maha pemurah. Dimurahkan oleh Allah, maksudnya di apa? Semuanya bentuknya. Kalau misalkan sulit dimudahi, jauh didekati, rezeki yang dari langit diturunin, yang ada di bumi dikeluarin. Itu maksudnya Bu. Tuh itu tuh ya Jawab tuh semuanya itu udah mencakup semuanya, insyaallah ya. Ya Karimu yang maha mulia, ya Wahabu yang maha memberi sesuatu apapun. Allah kan, kita tadi orientasi kita adalah dharma. Kita tidak meminta tapi merelakan diri untuk menerima apa yang Allah kasih. Ya, tahu-tahu dikasih mobil nggak kuat-kuat 3. Amin. Iya begitu. Allah mau kasih apa ya terserah. PCX. Iya, Allah itu punya motor disiksa sama motor karena sabar, dikasih sama Allah itu PCX. Karena saking itu dia cintanya sama zikir, malam dia zikir, lagi tidur dia zikir. Allah PCX. Amin. Amin. Ya, itu namanya ya Wahab itu. Ya Wahab. Ya Gonio yang maha cukup, pemberi kecukupan. Ya Allah, bukan berarti begini ya, KB saya cukup 2 anak 1. Itu Allah alam lah, saya nggak mau bahas itu. Ya yang penting mah kita mah untuk suluk akhlak untuk pribadi, untuk orang sekitar dan alam semesta. Itu aja, nggak usah mikirin yang jelek-jelek. Karena kalau kita mikirin yang jelek-jelek, maka alam ikut jelek. Maka dia mendoakan yang jelek jadinya. Udah yang bagus-bagus aja. Hai cantik. Itu kalau manggil. Oh, agar sukses ya, udah ganti kata-katanya. Nah, Abi doain, nah emak doain kamu lebih sukses. Begitu nanya ngomong, bukan sukses doang, lebih sukses. Itu tuh kalau udah benar-benar ya guni. Ya, kemudian ya Mukti yang maha memberi kaya, ya Rozak yang maha memberi rizki, ya Mukti yang maha memberi saat pemberian. Ya pemberian ada fisik, kalau ada fisik, ada pemberian secara rohani. Yang nggak kelihatan apa? Iya, kayak taat, jujur itu kan tiba-tiba yang sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dikasih tuh sama Allah tuh. Kalau benar-benar kita zikirnya itu benar-benar aja, itu dikasih semuanya, Ibu. Ya. Kemudian ya Wase yang maha luas, Allah maha luas artinya apa sih maksudnya? Nih Ibu, Ibu kadang melihat para guru-guru kita anaknya pada jadi anak-anak soleh. Maka kita kan bukan golongan dari para alimul ulama. Masa anak kita dipondokin nggak jadi orang soleh? Bisa. Kata Allah maha luas. Maka itu dizikirkan. Anak kita pokoknya jangan ada sama Allah itu apa ya? Pesimis betul, pesimis ya goma. Maka alam ya goma juga. Iya, makanya harus pesimis. Saya mau mondok buat ini, biar supaya anak saya lebih daripada saya. Oh, begitu. Optimis. Maka Allah akan memberikan yang optimis. Anak Allah ya wasi', maha luas. Kemudian ya basil, yang lapang, ya qarib, menutup tuh, yang maha dekat itu menutup. Tabarakallahu ta'ala rabbul alamin, maha suci engkau ya Allah rabbul alamin, sang pencipta. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh.
Nah, ini di dalam surat apa nih ya? Ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya, apakah kamu tidak mengetahui wahai Muhammad, kata Allah, annallaha, sesungguhnya Allah yusabbihu, bertasbih siapa? Oh, semua orang yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah wa thair. Nah, itu thair apa? Burung juga bersaksi. Sofah yang jernih, yang mengepakkan sayapnya bertasbih tuh, nih dengan mengepakkan sayap begitu tuh. Ibu tuh ngelihat begitu, itu kepak-kepakan zikir itu kepada Allah. Itu di dalam Al-Qur'an. Kullu qada'an lima sholatahu wa tasbihahu, dan bertasbihnya itu dengan bertasbih cara-cara mereka masing-masing. Meskipun dengan cara masing-masing, tapi wallahu alimu bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan itu, meskipun zikirnya begini. Subhanallah ma yusyrikun, subhanallah hina tumsun, maksudnya Allah yang hina tumsun itu petang, waktu petang, wa hina tusbihun, waktu pagi ya, kita mensucikan Allah. Walahul hamdu, dengan apa? Dengan hamdu, dengan pujian bisa mawati di langit maupun di bumi. Ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang di belakang ngelihat enggak nih? Coba nih ya. Subhanallah walhamdulillah. Ini di sini. Di dalam diri kita, ya, di dalam diri kita itu kan bersemayam, ya, bersemayam ada malaikat, naluri malaikat, ada juga naluri setan, ada juga naluri hewan, ya. Emang benar ada Ustaz? Ada. Berarti ulama-ulama, ustazah juga ada nggak? Ada. Naluri itu ada. Karena bukan malaikat, ya, nalurinya ada. Nah, naluri malaikat maksudnya apa? Ya, ini naluri malaikat ini adalah maksudnya itu kehadiran, ya, kehadiran kasih sayang kita nih. Cinta kita, kasih sayang kita, taat kita, jujur, itu nalurinya malaikat. Adanya di mana nih? Nih Bu, nih di sini. Ini maaf banget. Ini puting saya, dua jari di atas, nih di sini. Ini nalurinya di sini, kehadiran. Maka kalau ini enggak dikendalikan, Bu, taat aja bisa jadi jelek. Paham nggak? Bisa nggak? Ustaz, apa maksudnya taat bisa jadi jelek? Coba Ibu, kalau misalkan kayak saya sholat di masjid, si teteh rumahnya dekat di situ, cakep jasa itu cewek. Saya sholat niatnya karena pengen di alam, pengen dilihat. Amalnya cewek cakep jasa begitu. Maka itu taat jadinya apa? Teriak jadi. Kelebihan taat, kelebihan itu. Karena apa? Nah, itu namanya kita dikendalikan hawa nafsu, bukan nafsu kita yang mengendalikan. Nah, bagaimana caranya? Ayo, di zikir ini dikasih tahu tuh. Waduh, rugi jasa kalau nggak dapet. Ini di zikir itu dikasih tahu tuh bahwa ya untuk menetralisir, menyeimbangkan taat jujur itu dengan apa? Dengan subhanallah. Nih sini, nih Bu pegang. Subhanallah. Sampai titiknya ada di sini, subhanallah. Ustaz nggak bisa ada titiknya di sini, di mana itu? Malah titiknya ke sini. Udah biarin, nggak apa-apa. Orang juga baru zikir baru sekarang. Dan ntar juga kalau udah zikirnya terus-terusan tiap bulan, tiap bulan tiap hari. Enggak, saya masak, nyari duit, apa segala macam kan masih banyak. Ya nggak apa-apa, sebulan sekali. Nanti kan kita ingat. Ya, nah di sini titiknya nih. Kalau untuk menyeimbangkan, subhanallah. Nah kemudian ada di dua jari lagi di bawah nih. Nih, namanya di sini naluri setan. Gejolak perasaan, kecewa, benci, sebel, marah, udak-unak, sentimen, udah macam-macam itu di sini semuanya, ngeles, bohong, di sini. Ustaz, ini apakah harus dihilangkan? Tidak.
Emang kita butuh? Butuh. Memang butuh bener? Butuh. Asalkan diseimbangkan, dikendalikan oleh diri kita. Bukan kita yang mengendalikan, kita dikendalikan oleh nafsu. Jangan. Nih contoh yang ngeles ya. Mau dikasih contoh nggak? Biar lebih gampang. Mau. Ini ada orang datang, nih tiba-tiba seorang tuh nangis, Pak, di sini nih jamaah, Pak, tolongin saya mau digebukin. Nah lu, mau digebukin? Iya. Nah kalau kita kendalikan diri, ya, ini kita kan beres. Ini kan saya lagi di sini tadi. Saya geser. Udah saya geser. Batangku 3.000, 100 orang. 3.000 kebanyakan. 100 orang nyariin dia. Itu mana itu tadi? Mana, Pak? Ada ngelihat nggak? Enggak. Kenapa? Itu yang ciri-cirinya ini. Oh, saya nggak ngelihat pas saya udah di sini, saya nggak ngelihat. Ya udah, sudah. Itu namanya apa? Ngeles. Itu bohong kan? Bohong kebaikan. Iya. Tapi pada dasarnya, nih ngelesnya tuh kalau udah dikendalikan, jadi ada imannya. Nih, kan tadi ngelihat di sini nih saya nih waktu di sini, kan saya duduknya udah pindah. Kan saya ngomong begini. Tadi sejak saya duduk di sini saya nggak ngelihat. Oh iya. Duduknya pindah. Duduk di sini. Terus setiap gitu. Datang, pulang. Ya sana. Ya, ada istighfar. Nah itu maksudnya. Untuk kebaikan. Gitu. Dan itu maksudnya keseimbangan, netralisir. Itu di mana itu? Nih di sini adanya. Apa ini? Subhanallah, alhamdulillah. Sampai ketemu titik di sana. Alhamdulillah. Ya. Tapi nggak bisa ada di sini titiknya. Turun. Susah malah sini ke perut. Udah ke atas titiknya. Udah biarin, nggak apa-apa. Ya nggak usah dipaksain. Ntar malah dipaksain malah nggak ketemu-temu. Ya, karena ini kan bersana. Ya, saya udah menyatakan, ya merelakan diri saya untuk menerima ilmunya Imam Ghazali. Kan ini ilmunya Imam Ghazali. Menerima. Allah Imam ngasih saya kayak gini, ya udah saya buat semua diajak sama saya untuk wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk cinta kepada Allah. Biarin segini. Misalkan harusnya banyak orang ini semua harus pada tahu. Biarin. Apa-apa sedikit aja dulu gitu. Nanti akan tahu semuanya. Kemudian ada lagi di sini nih, Bu. Maaf lagi. Ini dua di atas ini, di atas puting ya, yang sini. Nah, ini namanya naluri hewan ternak. Naluri hewan ternak itu kepuasan dan kesenangan. Nih, yang kepuasan, kesenangan, makan, minum, maaf ya, berjima, ya sama istri sama suami gitu, ya kayak gini kita doain gitu. Yang terbaik, ya dengan zikir ini mau dapat yang terbaik. Ya kemudian ini kalau kita tidak seimbang nih, Bu, itu makan apa juga dimakan, benar nggak? Iya. Ini nggak mikirin itu duit dari mana tadi. Makan Yang penting makan. itu. Tapi kalau kita mampu mengendalikan itu, maka itu akan menjadi barometer kita untuk melakukan yang terbaik. Dikendalikan kita nafsu kita dikendalikan sama diri kita. Stop. Ya, kayak gitu. Kemudian 2 jengkal di bawah itu ada nih di sini nih namanya naluri hewannya hewan buas. Singa. Jabatan, keakuhan, emosi. Kalau nggak ada gua ini, itu adanya di sini. Kalau nggak ada gua ini, lo. Kalau nggak ada gua, udah itu begitu. Itu manusia. Sistem. Ya, ini adanya di sini. Ini kalau kita bisa mengendalikan keseimbangannya, ya. Keseimbangannya, maka keakuan emosional itu bisa kita kendalikan. Nggak usah dihilangkan. Jadi pada saat kita di ini
apa dihina sama orang, oke sabar sekali, 2 kali, 3 kali untuk menyelamatkan dia. Misalkan kita dikatain maaf bang Hampura, woi monyet maksudnya apa? Maksudnya tahu nggak? Dibalas begitu, menyelamatkan dia dari api neraka. Ya kalau dia ngituin kita kan kita alhamdulillah udah dia masuk neraka itu. Ya, tapi kalau kita kendalikan itu maka dia akan terhindar. Iya. Sadar bahwa gitu. Maksudnya itu. Tapi nggak harus kita marah-marah kayak ini juga. Iya ya, paham nggak? Nah, bahasa kelebihan itu takut kelebihan, maka keseimbangannya adalah di sini nih, kedamaian. Nih, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Nih la haula nih di sini nih tadi. Ya. Nih ulangin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti lagamnya terserah ya, istri sama teman-teman sama para sahabat surga yang ada di sini, terserah dia mau bagaimana, itu mah cara saya. Ya itu mah terserah bagaimana, yang penting menikmati itu. Ya, zikir itu dinikmati ya sehingga ada manfaatnya buat kita. Kemudian zikir apalagi? Qul huwallahu ahad yang terakhir, Al-Fatihatu lihibzid, itu terakhir. Pulpennya tetap diambil lagi. Ini di sini kerahasiaan. Zikir kerahasiaannya di sini. Al-Fatihah, dan Fatihah itu lihibzi, untuk hifz, untuk memelihara, melindungi ya zohir kita, zohirina, zohir kita, wa batinina, dan batin kita, wa nafsina, dan jiwa kita, wa zaujatina atau zaujina ya istri atau suami kita, wa auladina, anak kita ya, minta dilindungi, wa auladina, ahlina, keluarga kita, wa dzurriyyatina, dan keturunan kita dari atas sampai ke bawah sampai ke atas. Paham maksudnya ya? Yang belum hidup kita minta perlindungan, yang udah hidup kita perlindungan, yang sudah meninggal kita minta perlindungan. Itu semuanya hifz ya. Ya hafiz gitu. Itu hifz itu. Iya, wa ashabina, dan sahabat-sahabat surga nih sekarang nih ya, contoh di tempat-tempat lain juga sahabat kita banyak. Wa malina, dan minta dilindungi dari ini kita, harta kita juga sama minta dilindungi ya, minta dilindungi. Harta kita kan kadang-kadang ini kita kan minta haroman patohirhu, yang haram biar jadi bersih ya, karena gara-gara ya kehidupannya begitu ya. Begitu ya. Kemudian diqodai hajatina, dan untuk qadha kebutuhan hajat kita baik dunia maupun akhirat. Dari kebutuhan yang banyak itu hawaij, itu kebutuhan yang banyak, mafidhomirina, dan meminta dengan Fatihah ini agar hasil semua yang ada dalam hati nurani kita. Nah di sini ya disebut nih nanti begitu wahasil mafidhomirina, saya diamin dulu. Itu permintaan tuh Bu, permintaannya ya yang fokus ya, ini rahasianya nih, yang fokus ya. Kalau misalkan ibu pada saat itu butuh kepada ya Allah, yang tadi itu
saya butuh uang SPP anak saya mana besok lagi gitu tuh. Udah gitu ya minta untuk uang SPP 200.000 untuk besok ya gitu tuh difokusin tuh wa bihaqqi wa sirri nuri wa suratil fatihah ya kan banyak keinginan itu tuh dengan hak Fatihah, rahasia Fatihah dan nur Fatihah Al-Fatihah. Nah di sini Al-Fatihahnya sir ya, jangan zuhir. Alhamdulillahirobbil. Sir itu begini nih, pelan. Ini paham ya yang belakang. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hitung aja matang. Iyyaka na'budu. Itu di 11 kali dan di dalam hati itu udah fokus aja kepada yang tadi hajat itu ya paham nggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya itu di dalam hati itu ya 11 ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Nah di dalam hati maka fokusin kepada permintaan kita. Ya permintaan baca dalam hati sambil paham. Iya. Nah itu ini rahasianya ya jadi itu yang dimaksud ya iya karena ihdinas Iya kan. ya itu ya paham ya subhanallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita mulai aja ya minum dulu Bu kalian.